Sutra Teratai yang menakjubkan. Bab 16 Panjang Usia Tathagata, Sun Fasyang Sutra Teratai episode 1527. Usia Buddha adalah tak terhingga, berdiam selalu dan tidak pernah senyap. Para makhluk maha tercerahkan masuk ke tengah para makhluk sebagai orang-orang dengan tekad luhur untuk mencari jalan. Dikarenakan secara gagah berani mencari kebodian, maka dikatakan melatih jalan untuk memberi manfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Mereka telah mencapai pencerahan sempurna, kebijaksanaan, dan tindakan yang tiada tara, giat bersemangat dan gagah berani menuju kebodian agung, dengan ikrar dan praktik untuk memupuk buah akibat dan benih sebab dari kebudaan, menghimpun segala dharma bajik untuk memberi manfaat pada semua makhluk. Harus lebih bersungguh hati. Para makhluk maha tercerahkan. Kita seharusnya sudah tahu bahwa itu adalah bodhisattva. Membangkitkan hati bodhisattva dan masuk ke kerumunan orang banyak, masuk ke dalam kumpulan para makhluk. Ini disebut para makhluk maha tercerahkan. Mereka telah membangkitkan tekad luhur dan membangun ikrar agung dari kehidupan ke kehidupan. Berkali-kali datang ke kerumunan orang banyak. Semua ini adalah demi ke atas mencari jalan kebudaan, ke bawah membimbing para makhluk, mengemban tanggung jawab yang dipercayakan oleh Buddha. Maka, bodhisattva mengemban misi Buddha dan masuk ke kerumunan orang banyak. Ini semua adalah para makhluk maha tercerahkan. Mereka telah sangat mengenali Buddha Dharma, membina diri dan menuntun para makhluk. Oleh karena itu, sebagai orang-orang dengan tekad luhur untuk mencari jalan, meskipun mereka telah sangat mengenali Buddha Dharma, namun belum mencapai secara menyeluruh. Karena belum mencapai secara menyeluruh, seperti yang kita katakan sebelumnya, yang sangat berpengalaman mirip seperti tercerahkan, yaitu sudah tercerahkan. Mereka perlahan-lahan sudah semakin menyerupai Buddha. Tidak banyak berbeda, tetapi masih memiliki sedikit delusi dalam sebab dan kondisi mereka. Oleh karena itu, mereka disebut para makhluk maha tercerahkan. Mereka masih tetap tekun dalam mencari jalan, merupakan orang yang membangkitkan tekad luhur. Dalam pemahaman kita saat ini, mereka adalah bodhisattva yang sangat senior. Mereka dengan batin Buddha menapaki jalan bodhisattva, masuk ke tengah orang banyak. Bodhisattva seperti ini, mereka sangat gagah berani. Mereka teguh dalam tubuh dan batin. Karena itu, mereka terus datang dan pergi. Dikarenakan secara gagah berani mencari kebodian, yaitu memberi manfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Di jalan ini, mereka telah bersungguh hati dalam jangka waktu yang lama. Juga datang dan pergi di jalan ini untuk kalpa yang tidak terhitung lamanya. Semuanya adalah untuk memberi manfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Ke atas mencari jalan kebudaan, ke bawah membimbing para makhluk. Maka ketika kita membina diri, jika ada yang berkata, sudah senior, saya sudah mengetahui semua ini, saya sudah pernah mendengarnya, maka saya menjadi mengendur. Ini tidaklah benar. Praktisi yang benar-benar senior mendengarkan satu ajaran dan memahami 10, mendengar satu ajaran dan memahami ribuan, bahkan jutaan prinsip kebenaran. Meskipun mereka memahami semua dengan sangat jelas, mereka masih tetap rendah hati. Harus sangat rendah hati. Terkadang kata yang sama dari kata yang sepenuhnya sama, namun memperoleh pemahaman yang berbeda. Satu prinsip diterapkan ke puluh ribuan masalah. Oleh karena itu, dengan memahami satu prinsip kebenaran, semua prinsip kebenaran dapat dipahami dengan jelas. Kita sering memahami bahwa
Hari ini mendengar satu kalimat yang sama, hari ini mendapatkan kesan batin yang berbeda. Kita bisa mengungkapkannya di tengah orang banyak, kerisauan para makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Prinsip kebenaran ini dapat diterapkan di kumpulan makhluk awam. Kerisauan yang berbeda dapat menggunakan prinsip kebenaran yang sama. Bagaimana menerapkannya di dalam masalah yang berbeda, kita dapat menyesuaikan dengan kapasitas mereka, serta dapat menggunakan dharma ini. Oleh karena itu, mendengar dengan sungguh hati, mendengarkan satu ajaran, sudah bisa diterapkan ke dalam puluhan ribu masalah dan prinsip. Satu ajaran ini bukan hanya digunakan satu kali. Ajaran yang sama juga bisa digunakan untuk banyak prinsip kebenaran. Kamu perlu tanpa hentinya dengan satu ajaran yang sama, namun tidak henti mendengarkan, merenungkan, dan mempraktikkannya. Mendengar dan baik-baik direnungkan. Masuk kerumunan masyarakat, melatih diri dengan baik. Ini adalah bodhisattva maha sadar yang berperasaan. Tidak lain adalah tanpa henti menerima dan meresapnya. Dharma yang didengar dan juga dharma yang dirasakan dalam kerumunan masyarakat. Noda batin adalah bodhi. Kita dengarkan relawan senior di dalam kerumunan orang, kondisi bencana yang bagaimana, mereka akan merespon terhadap apa yang diperlukan dalam bencana ini. Para makhluk sama juga mengalami penderitaan. Penderitaan ada berbagai kondisi bencana yang berbeda. Dikumpulkan terakhir adalah penderitaan. Penderitaan seperti apa? Penderitaan karena perasaan. Penderitaan karena terpisah dalam hidup atau mati, ataupun ada luka. Penderitaan akibat luka berat, ataupun penderitaan karena keluarga tercerai-berai dan kematian, ataupun harta keluarga hilang semua, penderitaan untuk pulih dari kesusahan, dan lain-lain. Bencana yang berbeda lainnya, kesulitan yang berbeda, kembali ke satu kata, adalah penderitaan. Metode untuk mencabut penderitaan ini sama hanya sebuah tindakan, yaitu kita harus menggunakan ketulusan hati, cinta kasih tanpa pamrih, terjun ke dalam lingkungan hidup mereka. Ini adalah memanfaatkan satu dharma untuk bisa mengatasi segala prinsip dan permasalahan. Itu adalah niat para makhluk tersadarkan ini. Telah menyadari entitas kehidupan agung di dunia. Ketika orang terluka, kita merasakan sakitnya. Ketika orang lain menderita, kita merasakan kepedihannya. Tidak tega para makhluk mengalami penderitaan. Dharma semacam ini, jika kita bisa meresapinya ke dalam batin, ketika orang terluka, kita merasakan sakitnya ini. Orang terluka di mana? Terluka di dalam batinnya, terluka di bagian tubuhnya, terluka di rumahnya, terluka di sangat banyak. Berbagai luka yang berbeda. Kita harus paham, tidak tega, sehingga kita harus merancang untuk bersumbangsi dengan bersungguh hati. Ini di dalam kerumunan bodhisattva, Anda bisa mendengarnya, mendengar kondisi yang berbeda. Untuk bersentuhan atau berinteraksi dengan ras manusia yang berbeda, tidak peduli dia merupakan ras yang bagaimana, bahasa berbeda, melalui penerjemahan yang bagaimana, mereka mengalami penderitaan yang bagaimana, mendengarkan semua orang menganalisanya. Berbeda, tetapi pada akhirnya adalah satu. Titik awal mulai dan penerimaan pada akhirnya. Titik awal memulai adalah cinta kasih tanpa pamrih, yakni para makhluk maha tercerahkan. Entitas kehidupan maha tercerahkan. Entitas kehidupan yang sama, ini berasal dari kekuatan cinta kasih untuk dapat bersumbangsi. Ini adalah titik awal memulai. Tujuannya adalah setelah sampai di tempat yang penuh dengan penderitaan dan akhiri penderitaan mereka, bodhisattva datang dan membawa kenyamanan serta menghibur, melayaninya sesuai dengan kebutuhan mereka.
dan membantu mereka agar mereka dapat melewati masa-masa sulit ini, menghibur dan menyemangati mereka, sehingga mereka mendapatkan lagi kesempatan untuk berjuang dalam hidupnya dengan kekuatan mereka sendiri, sehingga mereka mampu memulihkan kembali hidupnya. Inilah akhir yang harus dicapai. Kita telah bersumbangsi. Mereka yang menderita merasa bersyukur, sementara mereka yang bersumbangsi tidak ada kemelekatan. Inilah kekosongan dari 3 aspek dalam berdana. Seperti inilah mereka. Mereka adalah para makhluk maha tercerahkan. Para makhluk maha tercerahkan memiliki banyak penafsiran. Oleh karena itu, sama-sama adalah batin yang sedang mencari jalan kebenaran, yaitu orang yang bertekad luhur mencari jalan. Orang yang seperti ini adalah orang yang gagah berani. Sekali dan sekali lagi, sama halnya seperti kejadian kali ini, tahun 2017. Bencana besar yang terjadi di Amerika Serikat dengan dampak yang begitu luas. Ada badai dan banjir telah berlalu. Sekelompok bodhisatwa pergi ke tempat itu untuk jangka waktu yang panjang selama 1 bulan penuh. Di tempat itu menemani para korban bencana. Mereka pergi ke tengah orang banyak untuk memahami kebutuhan mereka. Satu demi satu bantuan diberikan, sehingga mereka memahami bagaimana cara memberi bantuan dan seterusnya. Berhubungan dengan mereka dan menghibur mereka. Negara berikutnya yaitu Meksiko. Gempa karena unsur bumi tidak selaras. Gempa kali ini sangat parah. Di Meksiko, gempa pertama sebesar 8,1 skala Richter. 7 September waktu setempat, titik gempa di Provinsi Chiapas, sekitar 1 hingga 2 km selatan barat dari Samudra Pasifik. Sangat kuat, areanya sangat luas. Begitu gempa, bahkan terkena dampak hingga kota yang berjarak 500-an kilometer. Banyak rumah juga roboh. Puluhan hari setelah bencana ini, terjadi lagi gempa kedua. Waktu setempat, 19 September, terjadi gempa besar berskala 7,1 skala Richter. Titik gempa Meksiko Selatan sekitar 87 km dari kota Pijichiapan, Provinsi Chiapas. Sangat dekat dengan kota. Gempa kali ini, bangunan tinggi, puluhan bangunan tinggi roboh. Dan kali ini ada orang yang terperangkap di dalamnya. Rumah yang roboh juga tidak sedikit. Beberapa hari kemudian, waktu setempat 23 September, terjadi satu lagi gempa. Terjadi di daerah bencana yang sama, dengan gempa berskala 6,1. Kali ini, yang tadinya rumah telah roboh dan sudah berbahaya, gempa 1 kali lagi, sehingga semakin rusak. Terdengar bahwa telah mencapai lebih dari 100.000 rumah roboh dan rata. Penderitaan yang tidak tertahankan. Bahkan sebelum distribusi bantuan untuk badai dan banjir selesai, mereka membentuk kelompok lain untuk bergegas ke Meksiko. Mereka pergi ke negara lain menggunakan bahasa berbeda ke tempat yang telah mengalami bencana parah. Gempa bumi yang begitu dahsyat. Kita bisa melihat bagaimana bodhisatwa terus kembali membangkitkan tekad luhur. Bukankah mereka berani dan giat bersemangat? Setelah melakukan pekerjaan bantuan di satu tempat, mereka pergi lagi ke negara lain yang berada dalam kesulitan, yang mengalami bencana parah yang berbeda. Ini adalah para makhluk maha tercerahkan yang masuk ke tengah orang banyak. Sebagai orang-orang dengan tekad luhur untuk mencari jalan, mereka mencari jalan bodhisatwa dan membangkitkan tekad luhur dengan mempraktekannya dalam tindakan nyata. Bukan hanya dengan ucapan yang mengatakan bahwa saya telah bertekad, saya mendengarkan sutra dengan penuh keberanian. Sebaliknya, mereka justru mengambil tindakan saat mereka keluar, masih terus tekun mempelajari Dharma. Bodhisatwa kita di sini
menyusun dharma yang didengarkan setiap pagi, dan menyebarkannya. Mereka, relawan, juga mempunyai materi yang sama. Mereka juga mampu memasuki Buddha Dharma. Maka, mendengar Dharma tidak pernah terputus, masuk ke tengah orang banyak untuk menyelamatkan para makhluk, tanpa henti menghibur para makhluk. Sedemikian mendengar dan mempraktikkan Dharma dalam tindakan nyata, gagah berani dan giat bersemangat. Mencari kebodian, maka dikatakan melatih jalan untuk memberi manfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Mereka layak disebut demikian. Mereka benar-benar mempraktekannya dengan tindakan yang nyata. Kita seharusnya menimbulkan rasa hormat ketika mendengarnya. Master juga hormat terhadap murid-murid yang demikian. Mereka mampu melakukannya. Maka, mereka telah mencapai pencerahan sempurna, kebijaksanaan dan tindakan yang tiada tara. Mereka telah memahami Buddha Dharma, telah membangun tekad untuk memohon Dharma Agung, dan memahami prinsip kebenaran dari Dharma Agung. Prinsip kebenaran mereka tidaklah terdengar sempit, namun luas dan lebar. Telah mencapai pencerahan sempurna, merupakan keyakinan yang benar. Pengetahuan benar dan keyakinan benar tidak hanya terbatas pada wujud, yang terpenting adalah mereka memasukkannya ke dalam hati terdalam, memiliki kelapangan dada seluas jagat raya sehingga dapat merangkul seluruh alam semesta. Mereka telah menyadari struktur kehidupan yang besar ini, memiliki samyak sambuddha, pencerahan sempurna. Sampai sejauh mana mereka memahami, mereka akan mempraktekannya dalam tindakan nyata. Mereka menyadari apa yang mereka lakukan, bukan seperti orang awam yang berkata, "Saya bingung, bagaimana saya muncul di kehidupan ini? Apa yang saya lakukan di kehidupan ini? Apa tujuan hidup saya?" Mereka telah mengetahui dengan jelas. Kebijaksanaan dan tindakan telah samyak sambuddha yang telah mencapai pencerahan sempurna. Widya Carana Sampana yang telah sempurna dalam kebijaksanaan dan perbuatan. Mereka menggunakan berkah dan kebijaksanaan, menggunakan dua kaki ini untuk melangkah. Mereka menerapkan kebijaksanaan dan menerapkan kewelas-asihan mereka. Menerapkan kewelas-asihan dan kebijaksanaan disebut sempurna dalam kebijaksanaan dan tindakan. Widya Carana Sampana. Di antara 10 gelar Buddha, yaitu Samyak Sambuddha, Widya Carana Sampana, Sugata, Lokawit, para bodhisattva datang dan pergi, memahami dengan jelas semua prinsip kebenaran yang ada di dunia ini. Demikianlah bodhisattva yang mempraktekkan 6 paramita dan segala praktiknya. Demikianlah proses perjalanannya. Terus melangkah di jalan ini, sama seperti dengan Buddha. Terus melangkah sampai mencapai tujuan Buddha, yaitu pencerahan sempurna yang tiada tara, yaitu tingkatan kebudaan. Oleh karena itu, saat ini kita seperti menuju pencerahan. Oleh itu, maha tercerahkan. Mereka mempunyai rasa penuh kasih sayang di antara orang banyak. Maka disebut para makhluk maha tercerahkan. Mereka sudah benar-benar berani menapak di jalan bodhisattva. Mereka telah mengembangkan dan menerapkan kewelas-asihan dan kebijaksanaan mereka, dan juga telah memberi manfaat bagi para makhluk di tempat itu, memberi kontribusi kepada orang lain. Maka disebut giat bersemangat dan gagah berani menuju kebodian agung. Sekarang mereka membantu orang lain seperti ini, dengan ikrar dan praktik untuk memupuk buah akibat dan benih sebab dari kebudaan. Ini adalah jalan Bodhi, melangkah maju hingga mencapai tingkatan kebudaan. Inilah yang disebut memasuki kediaman Tathagata.
sekarang mengenakan jubah tata gata di jalan di dunia ini, jadi menghimpun segala dharma bajik untuk memberi manfaat pada semua makhluk. Segala ajaran dharma yang mereka dengar, yang mereka pahami, dharma yang dirasakan dan yang diterima, semuanya dikumpulkan supaya dapat dikerahkan dan diterapkan di antara semua makhluk di dunia, masuk ke dalam kerumunan orang banyak dan kumpulan para makhluk, melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk para makhluk. Ini yang saya sangat syukuri. Ini adalah bagaimana Sang Buddha menghabiskan masa hidupnya. Kita semua relawan juga demikian. Giat bersemangat tidak ada habisnya. Hal yang sama juga terjadi pada Bodhisattva. Jadi, kita harus bersungguh hati. Bodhisattva telah menyempurnakan jiwa kebijaksanaan dari tubuh Dharma. Dharma kaya. Tidak lagi tumimba lahir, samsara, atau panjang pendeknya usia. Direntangkan sampai selaksa kalpa juga tidak terasa panjang. Dipersingkat hingga sebersit pikiran juga tidak terasa pendek. Namun demi menuntun dan membebaskan para makhluk, mereka menampakkan usia hidup yang panjang atau pendek. Dikarenakan batin mereka tiada ganjalan sama sekali. Makanya memperoleh keleluasaan dengan panjangnya usia hidup. Dunia ini penuh dengan penderitaan. Inilah sebabnya para bodhisattva menggunakan jiwa kebijaksanaan dari tubuh Dharma. Semua Buddha dan bodhisattva melakukan ini. Kita juga perlu belajar melakukan ini. Jadi, tiada lagi tumimba lahir, samsara, atau panjang pendeknya usia. Jadi, direntangkan sampai selaksa kalpa juga tidak terasa panjang. Waktu dikatakan panjang juga tidak termasuk panjang. Dipersingkat hingga sebersit pikiran juga tidak terasa pendek. Meskipun demikian, mereka hanya hidup dalam waktu singkat. Sesungguhnya, sebersit niat membangkitkan tekad akan menghasilkan praktek selama kalpa yang tidak terhitung jumlahnya. Jadi, namun, demi menuntun, membebaskan para makhluk, setiap pemikiran mereka tertuju pada ini. Apakah waktu yang panjang atau pendek, semua pikiran mereka tertuju untuk menuntun dan membebaskan para makhluk. Karena ini, mereka menampakkan usia hidup yang panjang atau pendek. Dikarenakan batin mereka tiada ganjalan sama sekali. Makanya memperoleh keleluasaan dengan panjangnya usia hidup. Ini berbicara tentang usia hidup yang kekal. Bagi para Buddha dan Bodhisattva, rentang hidup mereka bertahan dalam jangka waktu yang tidak terbatas. Hanya saja mereka demi menuntun para makhluk, yaitu merespon terhadap kapasitas dan kondisi para makhluk, mereka bolak-balik ke dunia. Pergi ke tempat-tempat yang penuh penderitaan. Lihatlah, bodhisattva kita pada 2017 pergi ke Houston untuk melakukan tanggap darurat bencana. Sesudah pembagian bantuan pertama, masih harus mempersiapkan barang-barang, masih harus mempersiapkan grup lain yang belum sempat diberi bantuan. Jadi para bodhisattva ini harus kembali ke tempat pelatihan kita, untuk berlanjut tetap giat dan bersemangat. Setelah berkumpul, mereka masih harus kembali berangkat untuk bersumbangsi. Dengan prinsip yang sama, persamuhan puncak burung nasar. Bukankah saat ini juga demikian? Sangat banyak bodhisattva yang kembali. Sehingga Buddha pun mulai membabarkan tentang para Buddha dan bodhisattva yang terus datang dan pergi untuk menyelamatkan para makhluk yang merespon terhadap sebab dan kondisi dunia, sehingga tubuh Dharma, tubuh penjelmaan, dan tubuh balasan datang dan pergi tanpa henti. Prinsipnya demikian, kenyataannya juga demikian. Pada waktu ini, kita relawan, bukankah juga demikian?
Jadi, kita semua coba pikirkan dengan sungguh-sungguh. Pada dunia naskah sutra dengan dunia tempat di mana kita hidup, bukankah juga sama? Bodhisatwa dunia selalu demikian, harus tekun dan giat bersemangat. Jadi, naskah sutra sebelumnya berkata demikian. Sehingga aku menggunakan beberapa sebab musabab, perumpamaan dan ungkapan, serta berbagai jenis pembabaran dharma. Dalam melakukan pekerjaan Buddha, aku tidak pernah menelantarkannya barang sejenak pun. Sutra Teratai bab 16 panjang usia Tata Gata. Beberapa sebab musabab adalah tak terbatas. Sangat banyak sebab musabab. Sebab musabab ini tidak bisa dihitung jumlahnya. Makanya menggunakan perumpamaan dan ungkapan serta berbagai jenis pembabaran dharma. Buddha mengajar para bodhisatwa dengan prinsip kebenaran yang sama, tetapi menjelaskannya dengan cara yang berbeda. Menggunakan berbagai perumpamaan dan ungkapan ini, sebenarnya prinsip kebenaran sudah sangat pasti. Namun, untuk menjelaskannya, perlu menggunakan berbagai macam cara. Makanya ada ungkapan serta berbagai jenis pembabaran dharma, perumpamaan, dan sebagainya. Jadi, dalam melakukan pekerjaan Buddha, ini mengacu pada apa yang harus dia lakukan, yaitu bagaimana dia membina diri untuk mencapai kebudaan. Sebelumnya adalah bagaimana memberi manfaat bagi para makhluk. Semua ini disebut pekerjaan Buddha, yaitu benar-benar mempelajari ajaran Buddha, juga harus terjun ke tengah orang banyak. Bagaimana cara menyelamatkan para makhluk dan terus bersumbangsi? Ini adalah menyatukan prinsip dengan permasalahan, sehingga disebut pekerjaan Buddha. Demikianlah Buddha datang dan pergi untuk menyelamatkan para makhluk, tekun dan giat bersemangat sepanjang waktu. Aku tidak pernah menelantarkannya barang sejenak pun, tidak pernah berhenti untuk istirahat. Bagian naskah sutra selanjutnya mengatakan lagi, demikian aku telah mencapai kebudaan semenjak masa yang sangat lampau dulu. Panjangnya usiaku adalah asamkeya kalpa tak terhingga, berdiam selamanya dan tidak pernah senyap. Sutra Teratai bab 16 panjang usia Tata Gata. Ini Buddha menyampaikan lagi berapa panjang usianya, berapa banyak waktu yang dia habiskan untuk mengajar dan membimbing para makhluk. Buddha sekarang mengatakan demikian, aku telah mencapai kebudaan semenjak masa yang sangat lampau dulu. Ini membutuhkan waktu yang sangat panjang dan lama. Bukan hanya terjadi pada kehidupan saat ini. Beliau lahir di kerajaan Kapila Wastu, di bawah pohon Bodhi mencapai pencerahan, dan mulai membabarkan dharma di Taman Rusa. Demikianlah, ini bukan terjadi dalam beberapa tahun ini. Ternyata dia telah mencapai kebudaan. Ini sudah semenjak masa yang sangat lampau dulu. Sepanjang hidupnya, ini hanya karena sebab dan kondisi. Dia kembali mewujudkan penampakan ini saja. Usia hidupnya adalah asangkeya kalpa tidak terhingga, tidak dapat dihitung waktunya. Beliau berdiam selamanya dan tidak pernah lenyap. Demikian aku telah mencapai kebudaan semenjak masa yang sangat lampau dulu. Panjangnya usiaku adalah asangkeya kalpa tidak terhingga, berdiam selamanya dan tidak pernah lenyap. Disampaikan kalau sebelumnya semenjak lama sudah mencapai kebudaan. Sangat lama artinya kekal. Karena kekal makanya tidak pernah lenyap dan akan memberi manfaat pada para makhluk sampai masa mendatang. Ini menjelaskan bahwa Sang Buddha sebenarnya sudah lama sekali telah mencapai kebudaan. Telah sangat lama dan selalu ada. Sangat lama. Buddha adalah kekal. Selamanya ada. Setelah mencapai kebudaan, maka kekal selamanya. Karena kekal, makanya tidak pernah lenyap. Karena kekal, bagaimana bisa ada lenyap? Bagaimana bisa ada pemadaman atau lenyap? Tidak ada, hanya merupakan sebuah manifestasi dari kehidupan ini. Memanifestasikan ilusi.
Jadi hidup bagaikan mimpi, ilusi, seperti embun dan petir. Begitulah kehidupan manusia, begitu hampa dan semu atau ilusi, seperti sebuah sandiwara. Jadi akan memberi manfaat pada para makhluk sampai masa mendatang. Dengan proses yang demikian, dapat memberikan manfaat bagi semua makhluk di masa mendatang. Buddha manifestasi lagi dan lagi, memberi manfaat bagi para makhluk lagi dan lagi. Manifestasi ini adalah sebuah metode pengajaran. Jadi, naskah berikut, Buddha melanjutkan dengan berkata, "Para pria berbudi, panjang usia yang telah kucapai sedari hakiki mempraktikkan jalan bodhisattva sampai sekarang masih belum berakhir dan akan terus berlangsung selama 2 kali lipat dari panjang usia ini." Sutra Teratai bab 16, panjang usia Tathagata. Semua harus tahu, sejak masa saya menjadi Buddha sampai sekarang, panjangnya usia ini adalah abadi selamanya. Saat ini, meskipun usia sudah tua dan tidak lama kemudian akan memasuki parinirwana, sebenarnya umurnya belum berakhir. Ini hanya gambaran saja. Panjang usia yang sesungguhnya belum berakhir. Bahkan akan lebih lama dibandingkan lamanya saat ini. Jadi akan 2 kali lipat dari panjang usia ini. Masih lebih lama. Mengutip benih sebab dan membandingkan buah akibat adalah demi menerangkan tentang berdiam selamanya. Sedari hakiki mempraktikkan jalan bodhisattva. Sekiranya mengambil Mahabhishna Jenana Bibu, Bhisma Garjitaswara, Raja, Dipangkara, dan lainnya sebagai hakiki. Semuanya adalah aspek pokok atau hakiki di dalam aspek jejak. Jadi ini adalah mengutip benih sebab dan membandingkan buah akibat. Sebab adalah masa lalu. Sudah selama kalpa sebanyak butiran debu yang tidak terhitung, tanpa henti melatih diri, dan mencapai kebudaan. Seperti apa mencapai kebudaan itu? Yaitu menampakkan wujud di dunia saha sekarang, kerajaan Kapilawastu. Dia berkata, "Saya melakukan membina diri seperti ini. Saya tercerahkan seperti ini, mencapai buah dari kebudaan." Ini hanyalah gambaran. Sebenarnya saya ingin memberitahu kepada kalian semua, buah yang sesungguhnya adalah berdiam selamanya. Itu abadi, bukan hanya yang terlihat oleh orang sekarang, bukan hanya itu saja. Jadi semua orang harus bersungguh hati menghayatinya. Panjangnya usia tidak terbatas. Ini adalah kebenaran sejati. Kebenaran sejati tidak terbatas, tanpa batas dalam ruang dan waktu. Maka sedari hakiki mempraktikkan jalan bodhisattva. Memang dari awal mempraktikkan jalan bodhisattva, yaitu pada masa Mahabhishna Jenana Bibu. Dimulai dari masa Buddha Mahabhishna Jenana Bibu sebagai pangeran ke-16. Dia mulai membangkitkan tekad kendaraan besar. Berapa lama waktu yang sudah berlalu sejak dimulai? Pada bab perumpamaan kota gaib telah dibahas. Kalpa sebanyak butiran debu. Kalpa sebanyak butiran debu yang berulang terus ini sudah tidak terhitung banyaknya. Tekad luhur yang dibangkitkan saat itu dan membina praktik bodhisattva adalah pada kalpa sebanyak butiran debu. Kemudian bertemu dengan Buddha Bhisma Garjitaswara Raja, yang juga memberikan ramalan mencapai kebudaan di masa mendatang. Kemudian bertemu lagi dengan Buddha Dipangkara. Periode demi periode seperti ini, seorang Buddha muncul ke dunia. Harus melewati berapa banyak kalpa, juga adalah kalpa tidak terhingga. Telah bertemu dengan begitu banyak Buddha. Jadi beginilah cara bagaimana beliau berlatih, diakui untuk menerima peramalan kebudaan. Dia telah berlatih dengan cara ini sepanjang waktu. Menerima peramalan akan mencapai kebudaan. Perjalanan ini adalah sebuah jejak. Meskipun demikian, pelatihan di masa lampau
Semuanya merupakan jejak. Sekiranya seseorang mengumpulkan debu halus dari 5 miliar koti nayuta asangkeya, 3.000 maharibu dunia, kemudian dia pergi melewati 5 miliar koti nayuta asangkeya tanah untuk menjatuhkan sebutir debu. Setelah semua debu habis dijatuhkan pada semua tanah itu, kemudian semua tanah digiling lagi menjadi debu halus. Jika sebutir debu adalah satu kalpa, maka jangka waktu sedari Buddha mencapai kebudaan telah pun melebihi ini. Jika ditelusuri sampai awalnya, sedari membangkitkan tekad awal, maka mempraktikkan jalan bodhisattva adalah aspek hakikinya. Jika seseorang mengumpulkan, pikirkan lagi mengenai debu halus dari 5 miliar koti nayuta asangkeya 3.000 maharibu dunia. Oleh karena itu, dia pergi melewati 5 miliar koti nayuta asangkeya tanah untuk menjatuhkan sebutir debu. Kami pernah mengatakan ini sebelumnya, di bab perumpamaan kota gaib. Berulang kali diungkapkan bahwa banyaknya jumlah dunia dan panjangnya waktu. Waktu yang begitu panjang dan ruang yang begitu luas, Sang Buddha melatih diri dan telah mencapai kebudaan, meliputi seluruh waktu, ruang, dan alam dharma. Ini tidak terhitung jumlahnya. Oleh karena itu, setelah semua debu habis dijatuhkan pada semua tanah itu, debu-debu habis dijatuhkan, diulang terus-menerus sampai menjadi debu halus. Jadi, sebutir debu adalah satu kalpa, terus-menerus seperti ini. Jangka waktu sedari Buddha mencapai kebudaan telah pun melebihi ini. Bagaimana menjelaskan tentang waktu ini? Maka dari itu, jika ditelusuri sampai awalnya, sedari membangkitkan tekad awal, kita harus kembali pada saat membangkitkan tekad. Dimulai dari saat membangkitkan tekad awal, sudah mulai menapaki jalan bodhisattva. Sungguh waktu yang sangat panjang. Oleh karena itu, tekad awal ini sederhananya dikatakan yaitu pada era Buddha Mahabhishna Janana Bibu, dia membangkitkan tekad luhur pertama kalinya. Pada saat itu, maka kita akan mengetahui berapa lama waktunya. Panjang usia yang berasal dari benih, sebab sedari hakiki mempraktikkan jalan bodhisattva, masih saja belum habis. Itu telah pun 2 kali lipat dari angka asangkeya tak terhingga, apalagi panjang usia dari buah akibatnya. Jadi, ada usia dari benih sebab yang tiada habis-habisnya, apalagi membandingkan panjang usia dari buah akibat. Oleh karena itu, panjang usia yang berasal dari benih sebab sedari hakiki mempraktikkan jalan bodhisattva. Benih sebab ini menghasilkan buah akibat, panjang usia ini hasil dari benih sebab ini. Buah akibat dari panjang usia. Panjang usia ini sangat panjang, sehingga panjang usia ini sampai sekarang masih berlangsung dan bahkan menjadi 2 kali lipat. Kita sudah membahas begitu banyak sebelumnya. Sebenarnya panjang usia yang begitu panjang di masa depan akan lebih panjang dibandingkan ini. Jadi sebenarnya berapa panjang usia hidup Buddha? Inilah yang hendaknya kita hayati dengan bersungguh hati. Para pria berbudi, panjang usia yang telah kucapai sedari hakiki mempraktikkan jalan bodhisattva adalah panjang usia kebijaksanaan yang dicapai ketika mempraktikkan jalan bodhisattva pada masa lampau. Panjang usia adalah jiwa kebijaksanaan dari Sambhogakaya. Oleh karena itu, beliau berkata, para pria berbudi, panjang usia yang telah kucapai sedari hakiki mempraktikkan jalan bodhisattva. Saat saya pertama kali mencapai kebudaan, saya sudah mendapatkan panjang usia yang saya peroleh sekarang ini. Ini berasal dari praktik jalan bodhisattva yang telah kulalui, sehingga saya mencapai panjang usia kebijaksanaan. Apabila kita menggunakan tubuh untuk mendeskripsikan panjang usia ini, maka kita tidak mungkin dapat menghitungnya. Namun, apabila kita menghitung dengan panjang usia kebijaksanaan panjang usia ini,
akan menjadi tidak terhingga dan tidak terbatas. Sehingga dengan menggunakan panjang usia kebijaksanaan, beliau dapat menampakkan tubuhnya kemana saja, merespon pada jalinan jodoh para makhluk, dengan samboga kayanya, dia bisa menampakkan wujud tubuh ini. Buddha Sakyamuni yang juga adalah seorang pangeran, dengan wujud tubuh ini, beliau datang di negara itu dan masa itu. Karena dia adalah pangeran dari istana yang melatih diri. Semua orang menghormatinya. Luar biasa, beliau menggunakan status ini untuk membabarkan dharma, dan lain sebagainya. Saat sebab dan kondisi sudah matang, beliau memanifestasikan tubuh ini untuk mengembangkan jiwa kebijaksanaan beliau. Mempraktikkan jalan bodhisattva, berikrar untuk menyelamatkan seluruh makhluk, barulah memasuki nirwana tanpa sisa. Jika para makhluk belum terselamatkan semua, maka praktik di jalan bodhisattva tidak akan berakhir. Itu sebabnya tubuh balasan, Samboga Kaya yang telah sempurna dalam segala praktik dan dihiasi oleh segala kebajikan juga tiada habis-habisnya. Jadi dia mempraktikkan jalan bodhisattva. Selama proses mempraktikkan jalan bodhisattva ini, Buddha senantiasa berikrar untuk menyelamatkan semua makhluk sama seperti bodhisattva Sitigarbha. Kalau alam neraka belum kosong, aku tidak akan mencapai kebudaan. Buddha Sakyamuni telah melewati 6 kelompok alam. Karena Buddha adalah ayah pengasih dari 4 jenis kelahiran. 4 jenis kelahiran mencakup kelahiran melalui telur, kelahiran melalui kandungan, kelahiran melalui kelembapan, dan kelahiran secara spontan. Neraka adalah kelahiran secara spontan. Seketika setelah mereka meninggal dunia, mereka terlahir di neraka. Ketika orang-orang melakukan kejahatan semasa hidup, bila mereka melakukan 10 kejahatan yang tidak terampuni, mereka akan terlahir secara spontan di neraka untuk mengalami penyiksaan secara mental dan fisik, penderitaan yang tidak tertahankan. Di masa Buddha menjalani pelatihan sendiri, Buddha pergi ke neraka untuk menyelamatkan para makhluk. Kita semua mestinya masih ingat kisah ini. Ia menjalani hukuman di tempat itu. Buddha juga berada di sana menderita karena karmanya. Sama seperti makhluk lain di sana, di neraka, ia melihat seorang yang telanjang badan. Orang itu dengan tubuh telanjang, di sana ada sebuah kereta penuh dengan api. Kereta dengan api merah menyala. Orang itu menjalani hukuman. Ia menjalani balasan karma. Di tempat itu, kulitnya terkelupas dan dijadikan sebagai tali untuk menarik kereta ini. Kereta itu penuh dengan api. Ia terus menariknya, namun kereta tidak bergerak. Sungguh penderitaan yang tidak tertahankan. Yaksa mencambuknya, menyiksanya hingga separuh nyawa. Masa lampau dari Sang Buddha ini menampakkan diri di alam neraka. Beliau tidak tega, lalu berkata terhadap Yaksa, "Mari, biarkan dia beristirahat sebentar. Saya yang akan menggantikannya. Saya rela kulit saya dilepaskan untuk dijadikan tali untuk menarik kereta ini." Kisah ini juga ada di dalam Sutra Jataka Buddha. Ketika Buddha menjalani praktek bodhisattva, dia sudah melewati 6 alam kehidupan dan 4 jenis kelahiran. Semua telah dilaluinya. Sehingga dalam menapaki jalan bodhisattva, perlu setahap demi setahap. Yang paling penting adalah bagaimana menuntun semua makhluk. Bodhisattva Sitigarbha ingin mengikuti semangat Buddha Sakyamuni. Mengetahui alam neraka sangat menderita, beliau membangkitkan ikrar pergi ke alam yang paling menderita tersebut untuk membimbing para makhluk, dan beliau membangkitkan ikrar, "Apabila saya tidak bisa membimbing semua makhluk di alam neraka, saya tidak akan mencapai kebudaan.
Inilah tekad agung yang dibangkitkan oleh Bodhisattva Sitigarbha, sehingga inilah jalan yang ditapaki Buddha. Beliau berikrar untuk menyelamatkan seluruh makhluk, barulah memasuki nirwana tanpa sisa. Hingga saat itu tiba, beliau baru akan beristirahat. Masih banyak makhluk berada di dunia ini. Buddha masih terus meneruskan jiwa kebijaksanaannya, masih tidak terputus. Maka panjang usia Buddha sangat panjang, panjang usia yang tidak terhingga. Oleh karena itu, jika para makhluk belum terselamatkan semua, maka praktik di jalan Bodhisattva tidak akan berakhir. Jika para makhluk belum terselamatkan semua, sama halnya Buddha mempraktikkan ikrar di jalan Bodhisattva, masih belum berakhir, datang dan pergi. Ketika Buddha memanifestasikan wujud mencapai kebuddhaan ini, hanya merupakan sebuah tubuh balasan, nirmana kaya, yang datang ke dunia. Dia menggunakan cerita yang demikian. Selanjutnya menceritakan bagaimana dia mencapai kebuddhaan di dunia. Mencapai kebuddhaan di dunia, Dharma ini harus berlanjut di dunia. Sekarang periode Dharma sejati juga telah berlalu. Periode Dharma mirip juga telah berlalu. Pada periode kemunduran Dharma sangat membutuhkan Dharma. Lihatlah kekeruhan pada masa kemunduran Dharma. Dunia jahat yang dipenuhi kekacauan, di dunia jahat yang penuh kekeruhan, para makhluk memiliki noda berat. Pada saat ini dunia membutuhkan Buddha Dharma. Oleh karena itu, jika para makhluk belum terselamatkan semua, maka praktik di jalan Bodhisattva tidak akan berakhir. Ini merupakan ikrar batin Buddha. Beliau masih juga datang dan pergi. Itu sebabnya tubuh balasan Samboga Kaya yang telah sempurna dalam segala praktik. Sekarang beliau menyatakan telah mencapai kebuddhaan di dunia. Sebenarnya hanya sepenggal dari panjang usianya. Samboga Kaya ini hanya merupakan jalinan sebab jodoh yang telah matang. Dengan demikian memberikan kita gambaran rupa, hanya merupakan sebuah jejak. Sebenarnya Buddha masih berada di dunia, sehingga tiada habis-habisnya. Sesungguhnya Dharma ini adalah kekal abadi. Balasan di dunia ini tergantung dari sebab dan kondisi. Buddha akan memanifestasikan wujud tertentu di kerumunan masyarakat. Ini adalah tiada habis-habisnya. Panjang usia Buddha adalah abadi dan tiada habis-habisnya, sehingga sampai sekarang masih belum berakhir. Panjangnya usia masih belum berakhir. Akan berlangsung selama 2 kali lipat dari panjang usia ini, dan akan berlangsung lebih lama pada masa mendatang. Sampai sekarang masih belum berakhir dan akan berlangsung selama 2 kali lipat dari panjang usia ini. Benih sebab telah menjadi buah akibat dan berpadu dengan tubuh Dharma, Dharma Kaya. Bagaimana mungkin ada habisnya dan tidak bisa dihitung dengan angka? Berlangsung selama 2 kali lipat dari panjang usia ini. Panjang usia di masa mendatang akan 2 kali lipat dari panjang usia pada masa lampau. Zaman kita sekarang berjarak dengan era Buddha baru 2500 tahun lebih. Sampai saat Maitreya muncul di dunia dan mencapai kebuddhaan, masih perlu berapa miliaran tahun kemudian. Maka dalam kurun waktu ini, Dharma Buddha harus dapat terus dipertahankan. Pada era kemunduran Dharma ini, Dharma Buddha harus dapat dipertahankan. Bisa dipertahankan berapa lama? Maka selama itulah Dharma Buddha dapat berada di dunia ini. Jika Dharma Buddha telah musnah, maka itulah saat dunia tanpa Buddha, dunia tanpa Dharma. Seperti pada era Sang Buddha, ketika kelahirannya adalah masa tanpa Buddha Dharma. Setelah kelahirannya, baru kemudian berkembang Buddha Dharma. Prinsip kebenaran adalah abadi. Namun bentuk dan fenomena tidak ada lagi. Ini adalah pada era Sang Buddha. Maka terdapat lebih dari 90 ajaran non-Buddhis. Banyak juga orang yang mengerti bahwa hidup ini menderita, ingin melatih diri, namun tidak mendapat arah tujuan prinsip kebenaran.
Arah dari prinsip ini telah kacau. Masing-masing melatih diri dengan cara sendiri-sendiri, sehingga ajaran non-Buddhis sangat banyak. Sudah seharusnya kita mempertahankan Dharma Buddha agar abadi. Maka Sang Buddha masih berada di kerumunan orang banyak. Sang Buddha juga mengatakan kepada kita, setiap orang adalah Buddha, asalkan kita melatih diri berdasarkan prinsip kebenaran ini, menjadikan hati Buddha sebagai hati sendiri, dimanapun itu. Inilah yang ingin disampaikan oleh Sang Buddha kepada kita. Buddha Dharma adalah abadi, benar, sehingga benih sebab telah menjadi buah akibat dan berpadu dengan tubuh Dharma atau Dharma kaya. Karena walaupun Buddha mengatakan, saya telah mencapai kebudaan, prinsip kebenarannya selalu ada. Ketika prinsip kebenarannya ada, maka usia Buddha masih ada. Inilah usia yang dimaksud Buddha. Bagaimana mungkin ada habisnya? Karena berpadu dengan tubuh Dharma atau Dharma kaya. Dengan ajaran prinsip kebenaran ada berapa? Dengan ajaran prinsip kebenaran ada berapa lama? Maka usia Buddha segitu lama. Bagaimana mungkin ada habisnya dan tidak bisa dihitung dengan angka? Bergantung berapa lama ajaran Buddha bertahan, tidak bisa dihitung dengan angka, sehingga berlangsung selama 2 kali lipat dari panjang usia ini. Usia ini seharusnya sangat panjang, lebih lama dari 2.500-an tahun. Ini 2 kali lipat, artinya akan selalu diteruskan, sehingga 2 kali lipat, merupakan panjang usia di masa mendatang. Akan 2 kali lipat dari panjang usia di masa lampau. Panjang usia ini demikian, selama prinsip kebenaran ada, maka usia Buddha tetap ada. Jika prinsip kebenaran tidak ada, maka ajaran Buddha Sakyamuni juga akan berakhir. Sehingga asalkan ada Buddha Sakyamuni memberikan kita arah tujuan terus berjalan, maka jalan ini akan terus dibuka. Prinsip kebenaran yang sama, sehingga kita harus senantiasa bersungguh hati, menggunakan keberkahan dan kebijaksanaan, menerapkan kewelas-asihan dan kebijaksanaan secara bersamaan. Makhluk mahasadar harus terjun ke masyarakat, memohon ke atas dan membimbing ke bawah. Inilah menerapkan kewelas-asihan dan kebijaksanaan secara bersamaan. Jalan bodhisatwa harus demikian ditapaki, harus senantiasa lebih bersungguh hati.